ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, panjenengan juga sama punya keinginan, dan Allah mengerjakan apa yang dia inginkan, dikarenakan innallaha fa'alun lima yurid, karena Allah hanya berkuasa. Saya ulangi, karena Allah maha berkuasa mengerjakan apa yang diinginkannya. Jangan maksa Allah. Jangan sampai jenengan berdoa begini, ya Allah menangkanlah calon presiden kami, kalau engkau tidak menangkan siapa lagi yang menyembahmu ya Allah. Ngancam, ya Allah, Tuhan diancam Bapak Ibu. Nggak boleh ngancam Tuhan, nggak boleh, itu kurang ajar namanya, suul adab, nggak boleh. Ini urusan dunia, dunia cuman permainan, jangan terlalu serius. Hanya saja saya ingin ngasih clue sedikit ini. Clue ini bukan untuk siapa-siapa, buat kita semua Bapak Ibu. Nyontoh Nabi. Sifat wajib bagi Nabi ada berapa? 4. 1 sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fatona. Kalau kita ingin memilih calon pemimpin, pemimpin apapun di tingkatan apapun, minimal dia kecipratan sifat wajib Nabi: sidik, amanah, tabligh, fatona. 1 sidik, benar, kalau bahasa kitanya jujur. Kalau mau memilih pemimpin gampang Bapak Ibu, menurut akal sehat kita dan menurut hati nurani kita, menurut apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, dia jujur. Pilihlah pemimpin yang menurut kita paling jujur, karena kalau sudah jujur aman. Yang menurut kita paling jujur itu yang dipilih, siapapun itu, kita akan selamat Pak ketika memiliki pemimpin yang jujur. Karena kalau orang jujur Bapak Ibu, kesejahteraan akan terwujud. Karena begini, ada orang goblok nggak bener sama orang pinter nggak bener. Orang goblok nggak bener, orang goblok nggak jujur, mafsadatnya kecil, paling banter maling kotak amal masjid. Di Masjid Al-Mukarramah pernah hilang kotak amal, berarti ada orang goblok nggak bener di sekitar sini. Paling banter begitu, berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit, itu orang goblok nggak bener. Mafsadatnya sekedar itu. Paling banter kalau agak ngelawan dikit maling motor Bapak Ibu, paling banter itu. Tapi kalau orang pintar nggak benar, orang pintar nggak jujur, apalagi jabatannya tinggi, itu yang menghancurkan. Kerjaan siapa? Orang pintar tapi tidak benar, jujur. Uang kerjaan apapun, asisten rumah tangga, ibu-ibu cari yang jujur. Tukang ngasuh anak cari yang jujur. Marbot masjid cari yang jujur. Suami cari yang jujur. Istri cari yang jujur. Gitu juga kalau milih presiden, gampang. Jangan kata saya, kalau kata saya nafsu saya, kata jenengan saja. Pakai hati nurani, pakai akal sehat, pilihlah calon pemimpin yang menurut pendapat kita paling jujur. Lo nek salah, kalau salah ndak apa-apa, itu ijtihad Bapak Ibu. Kalau ternyata salah prasangkaan kita, pilihannya salah, pahalanya 1. Kita sudah jadi warga negara yang baik. Pilihannya benar, pahalanya 2. Saya nggak mau seperti orang yang mengatakan kalau salah pilih nanti berdosa. Tidak. Saya menganggap Bapak Ibu milih calon pemimpin itu ranah ijtihad. Kalau kebetulan salah, ndak apa-apa, dimaafkan. Kalau kebetulan benar, alhamdulillah. 1, jujur, itu yang penting. Sama yang kedua, amanah Bapak Ibu. Amanah itu kalau cara kita ing panggonane. Amanah itu sesuai dengan tempatnya. Saya amanah sebagai mubalik, kan begitu. Suami amanah sebagai kepala rumah tangga. Jadi jangan sampai membebankan amanah itu bukan pada tempatnya. Saya ambil contoh begini, ada yang bikin kriteria yang namanya presiden itu harus hafal Quran 30 juz, suaranya bagus, enak didengar, ngajinya pinter, bisa jadi imam salat. Enggak.
kita sedang nyari presiden atau nyari imam sholat kira-kira? Itu kan nggak ing panggonane. Kalau nyari imam sholat harus hatam Quran 30 juz, wajar. Kita nyari imam sholat. Jadi yang dikatakan amanah itu sesuai dengan tempatnya, di mana dia ditempatkan, dan dia punya kemampuan, mampu untuk melaksanakan. Ini penting, itu yang disebut dengan amanah. Jadi sidik sama amanah itu beda. Banyak orang anggap amanah itu jujur, bukan. Amanah itu punya kapasitas dan kapabilitas, kata orang sekolah. Punya kapasitas, kapabilitas, kemampuan untuk menjalankan amanah. Ambil contoh, saya ini pinter ceramah, kemana-mana jadi penceramah, mendakwahkan agama. Tapi ingat, belum tentu mampu saya kalau jadi kepala desa. Nggak begitu? Karena sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, Bapak Ibu tinggal dinilai siapa yang paling mampu menurut panjenengan untuk memimpin Indonesia. Itu yang harus digarisbawahi. Jangan memaksakan. Dua ya. Yang ketiga sekarang, tabligh. Pemimpin yang baik itu tabligh. Tabligh itu kalau kita mengacu kepada bahasa Al-Quran, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidaklah kami mengutus rasul kecuali dengan lisan kaumnya, berbicara dengan lisan rakyat. Makanya kalau pengen milih pemimpin, pilihlah pemimpin yang sangat merakyat. Itu yang paling bagus, Bapak, yang sangat merakyat. Mah menurut panjenengan siapa calon presiden niki yang paling merakyat? Menurut panjenengan, jangan menurut saya. Siapa calon presiden yang paling merakyat? Disitulah dia tidak akan pernah mengkhianati rakyat. Yang berbicara dengan lisan rakyat, yang nggak punya jarak dengan rakyat, yang membersamai, bercita-cita membangun bangsa dan negaranya bersama rakyat. Kemudian yang keempat, fatonah, baru cerdas. Cerdas itu paling akhir. Iya, kalau presidennya goblok jangan dipilih ya. Tapi pintar saja nggak cukup, Pak. Ada juara olimpiade matematika dan fisika, umur 13 tahun sudah jadi sarjana, saking pintarnya Bapak. Umur 13 tahun sudah sarjana. Orang mah 13 tahun Pak baru lulus SD ya, masih kelas 1 SMP, dia sudah sarjana, sudah wisuda, saking pintarnya. Tapi ingat Bapak Ibu, dia tidak bisa berkomunikasi dengan teman, dia malas-malasan karena sudah merasa paling pintar. Akhirnya dia tidak jadi apa-apa. Jadi pintar saja nggak cukup, mesti sidik, amanah, tabligh, fatonah. Baik, dikit lagi bagian akhir. Cuman kalau pengen simple begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ingat Bapak Ibu, kualitas orang, iman dan takwanya bukan karena udeng-udengnya, bukan karena janggutnya yang tekan udel, bukan karena jubahnya, tapi yang paling baik akhlak perilakunya. Hadis ini nggak stop sampai situ Bapak Ibu, ada lanjutannya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang terpilih di antara kalian semua, yang paling layak dipilih adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Laki-laki yang terpilih dan paling layak dipilih adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Saya tanya ibu, bapak-bapak ini baik gak sih Bu? Hebat ibu, pintar menutupi aib suaminya, padahal pengennya jawab jahat ya Bu ya. Jangan Bu, nanti dikampleng sampai di rumah ya. Kalau saya Bapak Ibu mau ngapurok ini taruh dulu biar nggak ngerusak rekaman. Udah jam 4 ya, maaf dikit lagi ya. Kalau saya ramah kalian jenengan wajar Bu, karena saya penceramah nggak ramah, dia nggak diundang orang gitu begitu.
caleg ramah, waduh, kaca mobil dibuka, semua disapa, wajar. Caleg minta dicoblos, caleg nggak ramah, nggak dipilih orang, ya Pak ya, udah nggak ramah, pelit juga, tambah lagi nih dengerin caleg-caleg dengan pelit, biar dicoblos orang. Pedagang nggak ramah, pedagang ramah wajar, karena minta dibeli dagangannya. Tuh kayak pedagang itu cilok, ramah itu bapak itu, ramah. Hai ibu, kumisnya mantep, idola para janda itu. Pedagang ramah wajar karena minta dibeli. Pedagang nggak ramah, males, bangkrut dagangannya. Tapi bapak ibu, kalau kita pak laki-laki ramah sama istri, itu yang luar biasa. Nggak ada yang lihat, bukan karena jaim, bukan karena ada mau ramah. Bapak-bapak ini kadang-kadang gara-gara terlalu lama berumah tangga, hilang ramahnya sama istri. Kalau belum nikah itu lagunya Bu Minta Cinta Diterima, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Pret. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ketiban cinta nggak diterima, manjat kelapa dia. The fly to the sky, pengen terbang ke awan, nyungsep sekalian ke bawah. Itu belum dapat. Coba kalau masih pengantin baru, cinta sedang hangat-hangatnya. Wow, masak mutung aja yang disalahkan wajannya. Ya kan Bu ya? Dengan numis mutung yang kena marah suami, wajan. Ini wajan nggak bener ini. Bayarnya mahal kok bisa mutung masa istri saya ini. Wajan yang dipisu-pisu ibu. Itu kalau masih pengantin baru, jajal jenengan. Kalau minimal setahun sampai 3 tahun Pak, manggil istri nggak ada lagi kata sayang, kebel. Masakanmu keasinan, tega bapak-bapak. Nah mulai sekarang Pak, kalau jenengan pengen tahu kualitas iman dan takwa, harus baik sama istri, ngomong yang lemah lembut. Ini zaman sudah modern. Kalau manggil istri mama, nang sedang mama, ya ganti dong, jangan mae terus mama. Ibu-ibu jawab, ada apa papa? Merikirian mama, nanti dulu papa, mama sedang membersihkan toiletong. Sudah selesai mama, sudah papa, duduk, lenggah mama. Bapak-bapak rogoh kantong kanan, balik duit 15 juta, banting, jereger. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama, gue tuku beras, bayar listrik, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan tupperware, cicilan seragam pengajian, bayar arisan. Cukup mama, cukup papa, malah ada sisanya. Yo nek turah, simpen sama mama. Alhamdulillah, itu suami yang baik. Istri ngekup duit 15 juta pengen balik ke dapur, nanti dulu mama, isi kurang, apalagi papa. Rogoh kantong kiri Pak, banting lagi 15 juta. Jeger. Ini uang apa lagi papa? Ini uang bonus untuk mama. Capek mama masak, pakai drama loh Pak. Capek mama ngerumah anak. Ini bonus 15 juta, bawa ke Bandar Lampung, datang ke mall, ke Bambu Kuning, jangan pulang kalau nggak habis mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, mau nggak Bu? 30 juta ngimpi kan jedut langit lah Bu. Tapi nggak apa-apa, ibu-ibu ini paham, yang bisa ngasih uang belanja 30 juta sebulan cuman pengusaha, gitu mungkin, cuman pengusaha. Kalau suami jenengan bukan pengusaha, yang nggak bisa itu. Cuman begini bapak ibu, berapapun yang dikasih ke istri itu yang penting jangan pelit, gitu begini. Ibu-ibu ini saya sudah bisa nebak isi otaknya, isi palanya. Ibu-ibu ini paling sebel sama suami yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Betul gak Bu? Ada nggak yang kayak gitu? Mana orangnya? Jangan-jangan di sini. Diungkit-ungkitnya itu yang nyesek, bukan main.
Jadi balik lagi ya Pak, laki-laki terbaik di antara kalian semua kata Nabi adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Saya ditegur oleh hadis ini. Saya jadi ingat almarhum Gus Dur, Bapak Ibu, Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Apa kata Bunda Nyai Sinta Nuriyah? Gus Dur kalau anaknya pipis di malam hari, berak, tidak pernah membangunkan Ibu Sinta Nuriyah. Beliau cebokin sendiri, beliau ganti popok sendiri. Subhanallah. Ada nggak suami yang kayak gitu? Boro-boro istrinya dibangun sambil disepak pantat lagi Bu ya. Aduh capeknya bukan main. Nah laki yang ngorok aja gaweknya itu. Dan Gus Dur sekalipun tidak pernah mencaci masakan. Subhanallah, sekali aja nggak pernah menghina masakan Ibunda Nyai Sinta Nuriyah. Artinya Bapak Ibu, laki-laki yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Nggak usah banyak-banyak nyontoh keteladan dari Nabi. Yuk kita muliakan istri-istri. Insya Allah. Moga di salawatan dulu.